she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Persib datangkan Sergio Castel, penyerang anyar dari Spanyol. Persib Bandung semakin dekat mendatangkan penyerang baru untuk putaran kedua BRI Super League 2025/2026. Komisaris sekaligus manajer Persib Bandung, Umuh Muhtar menyebut bahwa penyerang yang bakal direkrut adalah Sergio Castel. Dia striker dari Spanyol, ujar Umuh kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 Februari tahun 2026. Umuh menyebut bahwa yang bersangkutan sekarang sudah menuju ke Bandung untuk segera menjalani tes medis dan menandatangani kontrak. Pokoknya sudah ada pemain baru segera masuk, kata dia. Mengenai siapa pemain asing yang akan dilego, Umuh belum bisa menjabarkannya. Saat ini dua nama yang santer akan dipinjamkan adalah kiper Adam dan penyerang Ramon. Sekarang saya umumkan, sudah mau datang gitu dari Spanyol, kata dia. Mengutip dari laman transfermarket.co.id, saat ini Castel sudah tidak punya klub sejak Januari tahun 2026. Dengan tinggi 1,8 meter, dia berposisi di depan dan tengah. Klub terakhir tempat bermainnya adalah Apollon Limassol. Selain itu dia juga sempat bermain di klub Spanyol, Malak CF. Castel didatangkan untuk mengisi sektor penyerang yang dinilai masih membutuhkan tambahan opsi. Persib berharap kehadiran striker anyar ini mampu memberi variasi serangan sekaligus meningkatkan produktivitas gol tim. Sementara itu, jurnalis kenamaan Italia, Lorenzo Lepur, membocorkan bahwa Castel akan berseragam Persib Bandung hingga akhir musim ini. Eksklusif, Sergio Castel telah sepakat menandatangani kontrak dengan Persib Bandung pagi ini, tulisnya. Dia akan bermain di Persib hingga akhir musim. Masuknya Sergio Castel berpotensi membuat Persib harus melepas satu pemain asing. Namun hingga kini, manajemen belum menentukan siapa pemain yang akan dipinjamkan. Umuh Muhtar menyebut keputusan tersebut masih akan dibahas bersama pelatih kepala Persib, Bojan Hodak. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan sebelum mengambil langkah final. Pokoknya sudah masuk pemain baru, sudah ada pemain baru, dia sudah mau datang, ungkap Umuh. Sejumlah rumor menyebutkan dua nama yang berpeluang dipinjamkan, yakni Ramon Tang atau kiper asing asal Wales, Adam Perzibek. Meski demikian, Persib masih menunggu hasil pembicaraan internal sebelum memastikan keputusan tersebut. Kata Bojan Hodak soal peluang Persib datangkan Ragnar Oratmangun. Bojan Hodak memberikan sinyal Persib Bandung sudah cukup mendatangkan pemain. Persib sejauh ini hanya memperkenalkan Dion Marks dan Laifin Kurzawa sebagai pemain baru untuk kelanjutan Super League 2025/2026. Sementara itu, mereka juga memanggil pulang Deddy Kusnandar yang sempat dipinjamkan ke Bayangkara FC. Maung Bandung juga sudah diisi 32 pemain dengan 11 slot pemain asing yang lengkap. Tentu, butuh langkah strategis saat mendatangkan pemain baru musim ini. Bojan menjelaskan bahwa mereka masih belum memikirkan untuk menambah pemain lagi. Menurutnya, nama-nama yang ada di tim sudah cukup untuk bisa bersaing di Liga dan ACL 2 2025/2025. Kedalaman skuad Maung Bandung musim ini memang lebih baik dan berpeluang akan bersaing ketat mengejar gelar juara dan melangkah jauh di Asia. Menambah pemain, untuk putaran kedua, saya rasa tidak. Saya rasa kami sudah selesai, kata Bojan Hodak dilansir dari laman Persib. Pelatih asal Kroasia ini melanjutkan, secara jumlah sebenarnya mereka tidak membutuhkan pemain baru. Tentu akan ada penyesuaian saat ada nama baru yang dihadirkan dengan komposisi tim yang ada. Sampai saat ini memang beberapa pemain mendapatkan sorotan terkait kontribusinya di tim, tetapi melepas mereka di bursa transfer tengah musim bukan hal yang mudah. Tidak ada penambahan untuk lokal dan asing. Salah satu yang muncul adalah rumor terkait Ragnar Oratmangun yang diminati Persib.
Ragnar saat ini masih terikat kontrak dengan FCV Dender hingga Juni tahun 2026. Mereka harus mengeluarkan dana besar untuk menebus kontraknya yang tentu tidak mudah. Keuangan tim bisa terganggu karena Maung Bandung mendatangkan Kurzawa dengan harga yang tidak murah. Menurutnya, ini hanya kabar angin dan mereka belum ingin mendatangkan pemain timnas Indonesia tersebut. Apalagi, dia sempat menyampaikan untuk tidak banyak mendatangkan pemain baru untuk keseimbangan tim. Ini hanya rumor kemungkinan, saya tidak pernah mendengar itu, kata Bojan. Operasi rahasia Bojan Hodak terbongkar, strategi sunyi Persib bangun dua tim sekaligus demi hat-trick juara. Kemenangan telak Persija atas Persita dan hasil meyakinkan Malut United saat menghajar Dewa United sempat memicu euforia. Banyak pihak mulai berbisik, bahkan berani berspekulasi bahwa dominasi Persib Bandung musim lalu akan runtuh. Namun di balik hiruk-pikuk itu, operasi rahasia Bojan Hodak justru berjalan dalam senyap, jauh dari sorotan, tapi syarat perhitungan matang. Narasi tentang Persib yang disebut tak lagi setangguh musim lalu terus menguat. Ada yang meremehkan produktivitas gol, ada pula yang menganggap Maung Bandung hanya akan menjadi camilan tim-tim pesaing. Padahal, sejarah Liga 1 berulang kali mengajarkan satu hal, meremehkan Persib justru sering berujung petaka. Di balik wajah tenang Bojan Hodak, tersimpan strategi besar. Operasi rahasia Bojan Hodak bukan tentang mendatangkan bintang mahal atau membangun sensasi. Misinya sederhana, tapi mematikan, menciptakan kedalaman skuad setara di setiap posisi demi mempertahankan gelar juara. Blueprint Bojan Hodak, dua pemain utama di setiap posisi. Musim ini Persib kehilangan sejumlah nama penting. Bagi banyak tim, kehilangan pemain senior bisa menjadi awal kemunduran. Namun bagi Hodak, itu adalah peluang membangun fondasi baru. Ia tak sekadar mencari pengganti, melainkan menggandakan kekuatan. Dalam skema Hodak, tak ada lagi istilah pemain inti dan pelapis biasa. Setiap posisi diisi dua pemain dengan kualitas nyaris setara. Jika satu tumbang, yang lain masuk tanpa menurunkan intensitas permainan. Inilah esensi operasi rahasia Bojan Hodak yang jarang dimiliki tim Liga 1 lain. Kiper hingga lini belakang, tak ada celah kosong di bawah Mistar. Persib punya dua perisai tangguh. Ketika Teja Paku Alam absen, Kevin Ray Mendoza siap tampil dengan level yang sama meyakinkannya. Lini pertahanan pun dipenuhi opsi berlapis. Di sisi kiri, Frans Putros bisa digantikan Rezaldi Hehanusa atau Zalnando. Di kanan, Kakang Rudianto bersaing sehat dengan Henhen Herdiana dan Robi Darwis. Sementara di jantung pertahanan, Julio Cesar dan Matias Mier digadang-gadang setara dengan opsi lain seperti Dewangga dan Hamra Hehanusa. Lini tengah dan depan, mesin tekanan tak pernah mati. Di lini tengah, kreativitas dan intensitas datang dari dua karakter berbeda. Saat Mark Klok menepi, Deddy Kusnandar siap mengambil alih peran pemutus sekaligus pengatur tempo. Estafet berjalan mulus tanpa penurunan kualitas. Pos playmaker menjadi panggung William Marsilio. Namun Sadil Ramdhani dan Adam Alis siap mengisi peran serupa. Ketiganya membuat Persib selalu punya solusi kreatif di ruang sempit. Di sayap kiri, Beckham Putra bersaing dengan Febri Haryadi. Keduanya sama-sama cepat, agresif, dan mematikan. Di kanan, Berginho bahkan hanya bersaing dengan Sadil Ramdhani, mantan bintang Liga Malaysia. Nomor 9, bukti nyata kedalaman skuad Persib. Posisi striker menjadi contoh paling nyata dari operasi rahasia Bojan Hodak. Ramon Tang diproyeksikan sebagai mesin gol utama. Saat ia cedera, William Barros masuk dan langsung mencetak 2 gol dari 2 laga. Pelapis yang tampil setajam itu adalah kemewahan yang jarang dimiliki tim lain. Liga adalah maraton, bukan sprint. Hodak memahami Liga 1 bukan kompetisi singkat. Cedera, akumulasi kartu, dan jadwal padat bisa menggerus kekuatan tim yang hanya mengandalkan 11 pemain. Disinilah Persib unggul dibanding Persija, Dewa United, atau Malut United yang dinilai timpang antara pemain inti dan cadangan. Lebih dari sekadar teknis, Hodak menanamkan mental juara merata ke seluruh skuad.
pemain cadangan bukan pengisi bangku, melainkan prajurit yang siap melanjutkan pertempuran. Tak heran, ketika Persib melakukan pergantian di menit 60 atau 70, tekanan justru meningkat. Inilah hasil operasi rahasia Bojan Hodak. Tanpa gemerlap rekrutan mahal, Persib membangun dua tim dalam satu skuad, dan jika strategi ini terus berjalan konsisten, Maung Bandung bukan hanya bersiap juara, tetapi siap mendominasi. Tangguh di belakang, Teja jadi kunci solidnya pertahanan Persib. Persib Bandung tampil sebagai tim dengan pertahanan terbaik di BRI Super League 2025/26. Hingga pekan ke-19, Maung Bandung baru kebobolan 11 gol dari 19 pertandingan yang telah dijalani. Performa solid lini belakang Persib tak lepas dari kontribusi penjaga gawang Teja Paku Alam. Kiper berusia 31 tahun itu mencatatkan clean sheet terbanyak musim ini, yakni 11 kali dari 17 laga. Catatan tersebut unggul dari Nadeo Argawinata, Borneo FC, dan Mike Hauptmajer, Bali United, yang sama-sama mengoleksi 8 clean sheet. Rata-rata kebobolan Teja tercatat hanya 0,5 gol per pertandingan. Capaian ini terbilang impresif, mengingat musim lalu ia lebih sering menjadi pelapis Kevin Ray Mendoza. Musim ini, Teja mampu bersaing sehat dengan kiper Persib asal Wales, Adam Persibek. Karir Teja dimulai dari PPLP Sumatera Barat dan SAT Indonesia yang sempat menimba ilmu di Uruguay. Ia memulai karir profesional bersama Sriwijaya FC pada tahun 2012 sampai tahun 2018. Sebelum hijrah ke Semen Padang FC pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Saat Semen Padang terdegradasi, Teja direkrut Persib untuk musim 2020. Debutnya bersama Maung Bandung terjadi saat menghadapi Persela Lamongan pada tanggal 1 Maret tahun 2020 di era kepelatihan Robert Alberts. Hingga kini, Teja telah mencatatkan 88 penampilan di kompetisi domestik dan 7 laga di ajang Asia. Artinya, 5 pertandingan lagi ia akan menorehkan 100 penampilan bersama Persib. Teja mengakui keberhasilannya musim ini tidak terlepas dari kerja sama tim, terutama solidnya lini pertahanan yang dikawal Patricio Matricardi, Julio Cesar, Federico Barba, Kakang Rudianto, dan Eliano Reijenders. Alhamdulillah senang, ya ini berkat pemain lain juga kan berkontribusi, jadi ya enggak sendiri, kata Teja. Meski demikian, kiper kelahiran tanggal 14 Maret tahun 1994 itu menegaskan Persib masih perlu terus berbenah demi menjaga konsistensi pertahanan. Pastinya kita akan selalu berbenah, mudah-mudahan kita juga bisa melakukan clean sheet lagi dan lagi untuk kedepannya. Saya berharap semoga kita bisa semakin kompak ke depannya, harapnya. Rivalitas Borneo FC dan Persib Bandung rayuan maut maung untuk Mariano Peralta. Euforia kemenangan Borneo FC atas PSIM Yogyakarta belum sepenuhnya mengendap, ketika kabar lain justru membuat dada pendukung pesut etam sesak. Dari balik ruang-ruang bursa transfer, muncul isu yang berpotensi mengguncang stabilitas tim. Mariano Peralta, bintang Argentina milik Borneo FC, dikabarkan masuk radar Persib Bandung. Jika rumor ini benar, maka rivalitas Borneo FC dan Persib tak lagi sebatas 90 menit di atas lapangan. Ia kini menjalar ke ruang paling sensitif dalam sepak bola modern, pasar transfer pemain. Peralta bukan sekadar nama, ia adalah poros permainan, mesin kreativitas, sekaligus pembeda di laga-laga krusial. Dan justru karena itulah, rayuan Maung Bandung terasa begitu menggiurkan, dan mengancam. Performa puncak dan nilai pasar yang meroket Mariano Peralta tengah berada di fase terbaik karirnya. Di usia 27 tahun, winger asal Argentina itu tampil seperti paket komplet, eksplosif, tajam, dan konsisten. Musim ini saja, ia sudah membukukan 10 gol dan 8 assist. Kontribusi langsung yang menjadikannya salah satu pemain paling produktif di Super League. Statistik tersebut tak hanya mengangkat posisi Borneo FC di papan atas, tetapi juga mendongkrak nilai pasar sang pemain. Berdasarkan data Transfermarkt, harga Peralta kini menyentuh 10,43 miliar rupiah,
angka yang membuatnya masuk jajaran pemain termahal di kompetisi domestik. Jika transfer ini benar-benar terjadi, banyak pihak meyakini ini bakal menjadi salah satu transaksi terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia, terlebih jika melibatkan klub rival langsung seperti Persib Bandung. Borneo FC dan logika bisnis di balik emosi supporter. Bagi publik Samarinda, melepas Peralta di tengah perburuan gelar jelas terasa menyakitkan. Namun di level manajemen, Borneo FC bukan klub yang asing dengan keputusan-keputusan dingin. Pesut Etam punya rekam jejak jelas dalam urusan ini. Mates Pato dilepas ke luar negeri saat berada di puncak performa. Joel Vincius baru-baru ini dijual ke Arema FC dengan nilai yang menguntungkan. Polanya konsisten, jual di harga tertinggi, jaga napas klub tetap panjang. Jika benar terjadi, ini akan menjadi saga transfer terbesar Liga Indonesia, tulis salah satu akun pemerhati sepak bola nasional. Langkah semacam ini selalu memantik pro dan kontra. Di satu sisi, kehilangan pemain kunci bisa mengganggu keseimbangan tim. Di sisi lain, pemasukan besar membuka ruang investasi jangka panjang, baik untuk infrastruktur, akademi, maupun generasi skuad. Persib dan rayuan yang tak pernah sederhana. Hingga kini, manajemen Borneo FC masih memilih bungkam. Begitu pula Persib Bandung yang belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, dinamika bursa seringkali bicara lewat isyarat, bukan konferensi pers. Satu hal yang pasti, Persib Bandung bukan sekadar klub peminat. Mereka datang dengan status rival, kekuatan finansial, dan daya tarik historis. Rayuan maung untuk Peralta bukan hanya soal kontrak, melainkan tantangan psikologis, baik bagi pemain maupun Borneo FC sendiri. Jika transfer ini terwujud, maka ini bukan sekadar perpindahan pemain, ia adalah simbol perang pengaruh, adu kekuatan, dan pertarungan strategi dua klub papan atas. Dan bagi Borneo FC, keputusan apapun yang diambil akan meninggalkan jejak panjang, di klasemen, di neraca keuangan, dan di ingatan suporternya. Bursa transfer masih terbuka, rivalitas pun belum usai, ia hanya berganti arena. Misi balas dendam Persib, Beckham Putra siap tumbangkan Malut United. Persib Bandung membawa misi balas dendam jelang pertandingan menjamu Malut United. Jumat, tanggal 6 Februari tahun 2026, pemain muda Maung Bandung, Beckham Putra Nugraha, menegaskan timnya bertekad membalas kekalahan yang sebelumnya dialami saat bertandang ke markas Malut United. Meski kini berada di puncak klasemen, Beckham menilai Persib tidak boleh lengah. Menurutnya, laga ini menjadi momentum penting untuk menegaskan dominasi sekaligus menjaga konsistensi tim. Beckham Putra mengatakan, Persib datang ke laga ini dengan kondisi mental yang sangat baik. 3 kemenangan beruntun yang diraih sebelumnya menjadi modal penting bagi seluruh pemain. Laga persiapan lawan Malut tentunya ini sangat siap untuk tim. Karena kami baru saja memenangkan 3 pertandingan, ini sangat penting bagi mental buat keadaan tim, ujar Beckham. Ia berharap Persib bisa tampil dengan kekuatan penuh, apalagi dengan kehadiran pemain anyar yang menambah kedalaman skuad. Sekarang soal datangnya Dion, Marks, dan Levin Kurzawa bisa memperkuat tim juga, katanya. Menghadapi Malut United yang diperkuat sejumlah mantan pemain Persib, Beckham menegaskan timnya sudah memahami karakter lawan. Namun, hal itu justru menambah motivasi untuk meraih kemenangan. Ya tentunya kami sudah tahu mereka, dan kami akan balas kekalahan di Malut di kandang kami sendiri, ucapnya. Menurut Beckham, status Persib sebagai pemuncak klasemen bukan jaminan kemenangan. Persib justru harus tampil lebih disiplin dan fokus. Karena kami sebagai pemuncak klasemen, kami tidak mau terlena juga, dan kami harus bisa mempertahankan posisi puncak klasemen, katanya. Beckham juga menyinggung situasi dalam menghadapi mantan rekan setim seperti David da Silva dan Ciro Alves yang kini berada di kubu lawan. Ia menyebut hal tersebut sebagai dinamika wajar dalam sepak bola profesional. Kadang kita bisa jadi kawan, sekarang bisa jadi lawan. Ini jadi tantangan tersendiri buat saya membuktikan bahwa Persib itu tidak hanya David dan Ciro, katanya.
Ia optimistis Persib punya banyak pemain berkualitas untuk meraih kemenangan, terlebih dengan kembalinya Deddy Kusnandar yang dinilai memberi keseimbangan tim. Dengan Ahaji, Deddy Kusnandar balik lagi ke Persib, kami punya keseimbangan di dalam tim dan ini sangat bagus. Saya percaya dengan tim ini, dan saya yakin bisa mendapatkan 3 poin, ujar Beckham. Misi pertahankan puncak klasemen, pertahanan Persib bakal diuji tajamnya lini depan Malut United. Super League 2025/2026 segera menggelar laga menarik di pekan 20. Salah satunya adalah pertemuan Persib dengan Malut United. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2026, pukul 19. Pertemuan kedua tim ini diprediksi akan menyajikan pertandingan yang ketat dan sangat menarik. Hal ini tak lain karena titel yang disandang kedua tim sejauh ini di Super League 2025/2026. Diketahui Persib selaku tuan rumah memiliki statistik mentereng dalam pertahanan. Sejauh ini Pangeran Biru menjadi skuad paling kuat di Super League. Mark Klokjes tercatat hanya kebobolan 11 gol saja dari 19 kali pertandingan yang sudah dijalani. Pembuktian ini disempurnakan dengan statistik Teja Paku Alam yang tercatat sebagai kiper paling banyak melakukan clean sheet. Sejauh ini Teja berhasil membawa Persib clean sheet atau tidak kebobolan sebanyak 11 kali. Catatan ini membuat Teja menjadi kiper kebanggaan lokal yang mampu mendominasi hegemoni kiper asing di Super League. Lebih mentereng lagi, Persib yang kini berada di puncak klasemen, tak pernah kalah atau seri di kandang. Seluruh laga kandang Persib berhasil disapu bersih dengan kemenangan. Bahkan Persib baru 1 kali kebobolan di kandang, yaitu saat menjamu Borneo FC. Dengan statistik mentereng ini, Persib menjadi tim yang menakutkan saat bermain di kandang. Tak terkecuali saat menjamu Malut United yang diprediksi bakal mengalami kesulitan menjajal pertahanan Persib di kandang Maung. Di sisi lain, Malut United merupakan tim paling subur di Super League sejauh ini. Ciro Alvis DKK tercatat sudah membobol gawang lawan-lawannya sebanyak 38 kali. Hal ini menjadikan Malut United sebagai tim paling produktif sejauh ini. Namun ini tak heran karena Malut ditopang 2 ujung tombak ganas, yaitu Ciro Alvis dan David Da Silva yang merupakan mantan Persib. Keduanya masing-masing sudah mencatatkan sebanyak 8 dan 9 gol bagi Malut. Hal ini membuat keduanya pun masuk dalam daftar 10 besar top skor Super League. Dengan catatan statistik ini, pertandingan diprediksi bakal berjalan ketat, terlebih kedua tim mengusung misi berbeda. Persib berupaya mempertahankan puncak klasemen sementara Malut ingin merangsek ke 3 besar. Persib yang jago bertahan akan diuji serangan-serangan Malut yang tajam. Laifin Kurzawa ungkap alasan, ambil kesempatan gabung Persib Bandung. Bek sayap anyar Laifin Kurzawa mengungkapkan alasan dirinya mengambil kesempatan untuk bergabung dengan klub BRI Super League Persib Bandung pada bursa transfer paruh musim 2025/2026. Dikutip dari laman resmi klub, Senin, Kurzawa mengatakan terdapat beberapa aspek yang membuat dirinya bergabung dengan Persib, salah satunya adalah kota Bandung. Saya lihat fans, saya lihat stadionnya dan saya lihat kotanya, itu kenapa saya bergabung, tapi saya belum tahu ini sebelumnya, baru sekarang saya tahu dan saya merasa senang berada di sini, ungkap Kurzawa. Sebelumnya pemain berusia 33 tahun tersebut resmi diperkenal oleh Persib Bandung seusai pertandingan menghadapi PSBS Biak pada tanggal 25 Januari tahun 2026. Pada acara perkenalkan Kurzawa, puluhan ribu supporter Persib Bandung menyambut dan hal itu memberikan kesan positif bagi pemain berkebangsaan Prancis serta keluarganya. Sungguh luar biasa, keluarga saya juga menyaksikannya dari televisi. Istri saya menangis terharu karena ini sangat luar biasa. Karena kalian semua, ada begitu banyak fans, ada banyak orang yang menyebutkan nama saya, Kurzawa. Ini sangat menyenangkan, ujar Kurzawa. Mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut melanjutkan mengucapkan rasa terima kasih kepada semuanya yang telah menyambut dia dengan luar biasa. Saya merasa sangat-sangat senang.
Saya merasa seperti di rumah sekarang. Terima kasih kepada semua karena saya bisa merasa seperti di rumah. Karena kalian semua, terima kasih, tutupnya. Meski sudah diperkenalkan Persib Bandung pada akhir bulan lalu, Kurzawa masih belum mencetak debut bersama skuad asuhan Bojan Hodak dan selanjutnya ia diharapkan bisa tampil ketika Pangeran Biru menghadapi Malut United pada pekan ke-20 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat mendatang. Kedalaman skuad jadi kunci Persib Bandung di jadwal padat. Gelandang Persib Bandung, Deddy Kusnandar, menilai padatnya jadwal pertandingan pada Februari tahun 2026 bukan menjadi hambatan bagi Persib Bandung. Deddy Kusnandar justru menegaskan bahwa kualitas dan kedalaman skuad Persib Bandung menjadi kekuatan utama untuk menghadapi rangkaian laga penting di kompetisi domestik maupun Asia. Persib Bandung dijadwalkan melakoni 5 pertandingan sepanjang Februari tahun 2026, dimulai dari laga Super League hingga babak lanjutan kompetisi Asia ACL2. Rangkaian pertandingan tersebut, kata Deddy Kusnandar, menuntut kesiapan fisik, mental, serta rotasi pemain yang optimal. Deddy Kusnandar menilai seluruh pemain Persib Bandung memahami tantangan tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap pemain di dalam skuad memiliki kualitas yang merata dan siap memberikan kontribusi kapanpun dibutuhkan. Saya tahu di tim ini semua pemain berkualitas. Dengan jadwal yang padat, semua pemain harus siap. Siapapun yang dimainkan, saya percaya bisa menjawab kepercayaan pelatih, ujar Deddy Kusnandar. Menurut Deddy Kusnandar, kondisi tersebut juga tercermin dari performa Persib Bandung yang saat ini berada di posisi puncak klasemen. Ia menyebut posisi tersebut bukan kebetulan, melainkan hasil dari kerja kolektif seluruh pemain. Sekarang Persib Bandung ada di peringkat pertama. Itu menunjukkan bahwa pemain-pemain di sini memang berkualitas. Jadi saya percaya siapapun yang main akan memberikan yang terbaik, kata Deddy Kusnandar. Dengan kombinasi kompetisi domestik dan Asia, Persib Bandung dituntut menjaga konsistensi performa. Pengalaman Deddy Kusnandar di lini tengah diharapkan menjadi salah satu faktor penyeimbang dalam menjaga ritme permainan Persib Bandung di tengah jadwal yang padat. Alarm bagi para penyerang Persib Bandung, Bojan Hodak soroti penyelesaian akhir. Persib Bandung meraih hasil sempurna ketika memainkan laga tandang melawan Persis Solo, Sabtu, tanggal 31 Januari tahun 2026, di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-19 Super League 2025/2026. Gol penentu dicetak oleh Andrew Patrick Jung memanfaatkan crossing Elianon Reijenders menit 38. Hasil ini membawa Maung Bandung mengamankan puncak klasemen Super League. Pelatih Persib Bojan Hodak sudah memprediksi Persis akan memberikan perlawanan dengan skuad barunya di tangan pelatih asal Bosnia Milomir Šešlija. Walaupun menang, Hodak masih belum puas, karena lini serang belum cukup tajam konversi peluang. Saya sudah katakan sejak sebelum pertandingan, ini akan menjadi laga yang sulit dan saya juga katakan mereka hadir dengan pelatih baru. Mereka merekrut banyak pemain baru, mereka terlihat cukup bagus dan jauh lebih baik dari sebelumnya, tuturnya. Kami punya 2-3 peluang, tapi tidak bisa mencetak gol. Namun kami bisa bertahan dengan bagus. Gelandang tidak terlalu buruk. Satu-satunya hal adalah finishing touch dari 3 peluang ini kami hanya mencetak 1 gol, ucap Hodak. Kemenangan ini membawa Persib tetap di puncak klasemen dengan mengoleksi 44 poin. Persib Bandung lebih siap hadapi Malut United. Bojan Hodak tak khawatir. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan timnya kini berada dalam kondisi yang jauh lebih siap jelang kembali menghadapi Malut United. Kekalahan Persib Bandung pada pertemuan sebelumnya di kandang Malut United disebut Bojan Hodak lebih disebabkan faktor kelelahan, bukan kualitas permainan. Pada laga tersebut, Persib Bandung harus mengakui keunggulan tuan rumah setelah menjalani jadwal padat. Menurut Bojan Hodak, kondisi fisik pemain Persib Bandung saat itu tidak ideal karena tingginya intensitas pertandingan. Waktu itu kami kalah karena kondisi tim tidak fit, kami terlalu kelelahan karena harus memainkan 6 pertandingan dalam 25 hari, ujar Bojan Hodak.
Pelatih asal Kroasia itu menegaskan, situasi tersebut kini sudah jauh berbeda. Persib Bandung memiliki waktu pemulihan yang lebih baik dan tampil dengan persiapan yang lebih matang, sehingga Bojan Hodak tidak terlalu khawatir menghadapi laga kali ini. Sekarang saya tidak terlalu khawatir untuk pertandingan ini, lanjut Bojan Hodak. Meski demikian, Bojan Hodak tetap mewaspadai kekuatan Malut United. Ia menilai lawannya memiliki sejumlah pemain berkualitas dan akan tampil dengan motivasi tinggi, terutama mereka yang pernah memiliki keterikatan dengan Persib Bandung. Saya tahu Malut United memiliki pemain-pemain yang bagus dan mereka akan tampil all out di sini. Apalagi ada beberapa pemain yang pernah berada di Persib Bandung, kata Bojan Hodak. Namun, Bojan Hodak menekankan keuntungan bermain di kandang akan menjadi faktor penting bagi Persib Bandung. Dukungan supporter dan familiaritas stadion diharapkan mampu memberikan dorongan tambahan bagi tim. Kami bermain di kandang dan ini tentunya menjadi keuntungan bagi Persib Bandung, ucap Bojan Hodak. Persib Bandung menargetkan hasil maksimal pada laga ini demi menjaga momentum positif sekaligus memperbaiki hasil dari pertemuan sebelumnya. Mengusung misi hat-trick juara, Persib Bandung tempuh jalur langit. Persib Bandung serius dalam perburuan hat-trick juara Liga Indonesia. Tak hanya mengandalkan kekuatan di atas lapangan, klub berjuluk Maung Bandung itu juga menempuh jalur langit dengan menggelar doa bersama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Selasa, tanggal 3 Februari tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri jajaran manajemen, pemain, tim pelatih, hingga anak-anak yatim piatu yang diundang secara khusus. Sejumlah pemain inti seperti Layvin Kurzawa, Tom Haye, Mark Klok, hingga pelatih Bojan Hodak tampak khusyuk mengikuti rangkaian acara. Suasana penuh kehangatan terlihat ketika Layvin Kurzawa menunjukkan sisi humanisnya. Bek asal Prancis itu menyalami satu persatu anak-anak yatim yang hadir, berbincang singkat, dan tak segan tersenyum lebar. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Umuh Muhtar menyebut doa bersama ini digelar di momen yang istimewa. Dia berharap keberkahan menyertai perjalanan Persib hingga akhir musim. Ini hari yang baik, kami memohon kepada Allah di momen nisfu Syaban mudah-mudahan doa kita ikabulkan, pemain dikasih kesehatan dan insya Allah bisa juara liga kelima kalinya, kata Umuh. Tak hanya dari internal klub, dukungan juga datang dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan posisi Persib yang lebih dari sekadar klub sepak bola. Persib bukan sekadar klub, Persib adalah identitas Jawa Barat, Persib kebanggaan kami dan pemersatu masyarakat Jawa Barat, kata Erwan. Menurutnya, di balik setiap pertandingan dan gemuruh dukungan bobotoh, selalu ada doa dan harapan yang mengiringi langkah Persib. Karena itu, doa bersama menjadi pengingat pentingnya keseimbangan antara usaha lahir dan batin. Di setiap laga, setiap sorak-sorai bobotoh di stadion dan di luar, ada harapan dan doa yang tak pernah putus untuk Persib. Karena itu, doa bersama ini adalah pengingat, sebesar apapun usaha dan strategi tetap ada hal yang tidak boleh dilupakan, ikhtiar batin dan ketundukan kepada Tuhan, tuturnya. Erwan juga menegaskan komitmen Pemprov Jawa Barat dalam mendukung Persib dan ekosistem sepak bola di daerah. Pemprov Jabar menyatakan dukungan penuh pada Persib. Pemprov akan terus mendorong ekosistem sepak bola yang jadi olahraga sehat, agar Persib bisa lebih mendunia, pungkasnya. Tak ada misi balas dendam, Bojan Hodak santai jelang duel Persib vs Malut United di BRI Super League. Persib Bandung akan kembali berhadapan dengan Malut United pada lanjutan kompetisi, namun laga ini tak dibumbui misi balas dendam. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan timnya tidak melakukan persiapan khusus untuk membalas kekalahan dari Malut United yang terjadi pada pertemuan pertama lalu. Pada putaran pertama, Maung Bandung harus mengakui keunggulan Malut United dengan skor 0-2 di kandang lawan. Kekalahan tersebut, menurut Bojan, lebih disebabkan kondisi kebugaran pemain yang tidak ideal akibat padatnya jadwal pertandingan. Waktu itu kami kalah karena tidak fit,
kami terlalu kelelahan, karena harus memainkan 6 pertandingan dalam 25 hari. Ujar Bojan Hodak, usai memimpin sesi latihan Persib di lapangan pendamping Stadion GBLA, Bandung, Selasa, tanggal 3 Februari tahun 2026. Kini situasi tim dinilainya jauh lebih baik. Bojan pun mengaku tidak terlalu khawatir menatap laga melawan tim berjulukan Laskar Kieraha tersebut, meski tetap mewaspadai kualitas lawan. Saya tahu Malut United memiliki pemain-pemain yang bagus dan mereka akan tampil all out di sini, terutama pemain-pemain yang pernah berada di Bandung, kata pelatih asal Kroasia itu. Keuntungan bermain di kandang sendiri menjadi faktor penting bagi Persib. Dukungan langsung bobotoh di dalam stadion diyakini Bojan akan menjadi nilai lebih bagi anak asuhnya. Mengenai kondisi tim, Bojan menyebut latihan berjalan positif. Hampir seluruh pemain sudah kembali berlatih dan menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Latihan hari ini bagus dan perlahan semua sudah mulai kembali. Kecuali Ramon, semuanya sudah kembali berlatih. Memang belum 100%, tapi saya yakin mereka akan siap untuk pertandingan, jelasnya. Namun, Bojan Hodak memastikan Ramon Tang belum bisa diturunkan pada laga ini. Penyerang asal Brasil tersebut baru diproyeksikan kembali merumput setelah pertandingan melawan Malut United. Selain itu, Bojan juga memberikan pandangannya soal pemain muda anyar Persib, Dion Marks. Ia menilai Dion memiliki potensi besar meski masih membutuhkan waktu adaptasi. Dion adalah pemain muda dan dia punya kualitas. Tentu saja dia masih perlu beradaptasi dengan liga di sini, dan saya rasa dia akan bagus untuk masa depan Persib, pungkas Bojan.